Dan kita masuk ke acara itu sambutan Kepala Desa Penatangan. Dengan ini kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam rahayu. Yang saya hormati Bapak yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, yang saya hormati Bapak Kepala Satpol PP Kabupaten Mamasa, yang saya hormati Bapak Camat Buntu Malangka, yang saya hormati Bapak yang mewakili Kapolsek Karale, yang saya hormati pengurus organisasi Mapurondo Kabupaten Mamasa, semua pengurus yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua Puan Hayati bersama pengurus yang lain yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua Pemuda Mapurondo Kabupaten Mamasa, yang saya hormati semua tokoh adat yang sempat hadir dari semua ranting, yang saya hormati tokoh agama yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lumambi, yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati ketua-ketua ranting yang sempat hadir pada siang hari ini, yang saya hormati semua ketua pemuda dari masing-masing ranting, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman pemuda dan pemudi penghayat kepercayaan Mapurondo dari seluruh ranting se-Kabupaten Mamasa yang sempat hadir di acara ini. Jadi sebagai umat yang percaya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri acara kunjungan umum pemuda Mapurondo se-Kabupaten Mamasa. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Mamasa bersama rombongan, di mana telah bisa meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita ini. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada semua perwakilan dari masing-masing ranting, teman-teman pemuda dan tokoh-tokoh yang sempat hadir. Semoga selama menghadiri atau melaksanakan kegiatan di Desa Penatangan ini bisa tetap sehat-sehat sampai selesai acara ini dan bisa pulang dengan sehat ke ranting masing-masing. Kemudian saya mengucapkan permohonan maaf kepada semua undangan apabila mulai dari penyambutan kami dari panitia dan pemerintah desa ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu mewakili pemerintah dan masyarakat, ya kami
mohon maaf karena ya namanya manusia tentu banyak yang kelemahan-kelemahan, jadi ya itulah kemampuan kami dari Desa Penatangan dan pada khususnya Ranting Penatangan. Jadi yang terhormat kepada Bapak Bupati, singkatlah saya menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kegiatan ini. Jadi kegiatan kunjungan umum pemuda Pihayat Kepercayaan Mapurondo pada tanggal 28 ini kita harus bersyukur karena bisa dihadiri oleh Bapak Bupati Mamasa. Jadi kebanyakan acara-acara yang dilaksanakan, kalau kebetulan Pak Bupati ada tugas luar, ya mungkin tidak bisa hadir. Tapi kita beruntung acara kunjungan pemuda ini karena Bapak Bupati meluangkan waktunya untuk hadir. Walaupun selama ini ya Pak Bupati selalu hadir. Pertemuan terakhir pemuda di Tanete kalau saya tidak salah ya Pak Bupati bisa hadir. Jadi kita bersyukur sekarang Pak Bupati ya bisa lagi hadir di acara kunjungan pemuda di Ranting Penatangan. Jadi kalau kita lihat tema di atas dengan tema Mesakada sandaran dana kakalibuan pabeta-beta. Jadi kita harus, semua pemuda harus menyimak baik-baik dan bisa memaknai dari tema di atas, dari tema kunjungan pemuda yang ada sekarang, karena tema ini sangat bermanfaat untuk dijadikan motivasi pembangunan generasi muda Mapurondo ke depan. Jadi tema ini Mesakada sandaran dana kakelebuan beta-beta. Mudah-mudahan teman-teman pemuda bisa memaknai ini dan bisa memahami. Jadi masyarakat tamaknain dan kami ngerti de tema kira-kira. Ya mudah-mudahan bisa ya. Jadi saya atas nama pribadi saya akan coba mengartikan ini tema karena tema ini ada tertulis bahasa Indonesia, bahasa daerah. Jadi saya memaknai secara pribadi Mesakada sandaran dana kakalibuan pabeta-beta. Saya kasih bahasa Indonesia dengan begini: Mesakada sandaran dana kakalibuan pabeta-beta. Saya artikan, satu komando bersatu pasti selalu menang. Saya ulang, satu komando dan bersatu pasti selalu menang. Jadi ini pengertian saya. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan pengertian teman-teman, menurut teman-teman pemuda. Jadi menurut saya ini adalah tanggung jawab besar kita sebagai generasi muda yang harus bisa kita nampakkan di ranting kita masing-masing dan harus kita buktikan tema kita di atas. Setuju? Setuju. Setuju kita buktikan? Setuju. Kalau setuju, kita harus buktikan di 2024. Bagaimana, setuju? Kenapa saya katakan? Karena selama ini tidak bisa dipungkiri bahwa tema ini kita belum bisa buktikan saat-saat kita memasuki istilahnya dunia berpolitik. Jadi ke depan ini kita harus buktikan, karena kita tidak bisa pungkiri organisasi maju karena dibarengi dan dibantu oleh dan difasilitasi oleh dunia politik. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi walaupun tak menjamin keyakinan tapi sebagai organisasi itu bisa-bisa saja.
Jadi saya mau 2024 kita harus buktikan tema di atas, harus ada perwakilan kita mulai dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Tepuk tangan dulu. Dan kita sebagai generasi Mapurondo, kita harus utus orang tua kita, Bapak Haji Ramlan Badawi, mewakili kita di pusat DPR pusat. Kalau tidak bisa kita buktikan ini, kita tidak bisa laksanakan, berarti tema ini akan sia-sia. Jadi mohon maaf. Kemudian beliau ini Pak Bupati sudah disampaikan Pak Ketua tadi, ya memang perhatiannya kepada organisasi penghayat kepercayaan Mapurondo sudah tidak bisa dihitung lagi. Itu tanda banyaknya. Luar biasa partisipasinya, luar biasa perhatiannya kepada organisasi kita, mulai dari tingkat kabupaten sampai di pusat. Kemudian selanjutnya harapan saya kepada seluruh pemuda Mapurondo dari semua ranting, jangan ada yang pulang dari ranting penatangan ke ranting masing-masing dengan membawa kesan yang tidak baik. Kenapa saya katakan? Karena ketika ada yang pulang dengan membawa kesan yang bernilai negatif, maka sia-sialah pertemuan kita siang ini dan 3-4 hari ke depan. Karena tujuan kita mengadakan pertemuan kunjungan pemuda adalah salah satunya mempererat tali persaudaraan, sehingga kita saling mengenal antara pemuda di ranting A dan ranting B. Jadi sekali lagi ya saya harapkan pulang nanti setelah acara ini membawa kesan yang baik dalam artian bernilai positif. Jangan sampai ada yang besok-besok tiba-tiba minta izin kepada Pak Ketua. Pak Ketua, mohon maaf saya pulang karena ada keluarga saya sakit. Tapi setelah sampai di rumahnya ternyata tidak ada keluarga yang sakit, tapi hatinya yang sakit. Jadi saya mohon jangan terima ini. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada yang tiba-tiba minta izin kepada panitia baru 2 hari, minta izin saya pulang dengan alasan ada pekerjaan, tapi setelah sampai di rumahnya ternyata nawa yang tuan akan sudah sakit kok. Nggak kata kuaku Yuri Kalasi. Jangan itu tidak bisa. Karena kalau ada terjadi 2 hal yang saya contohkan tadi, dengan sendirinya membawa kesan yang bernilai negatif. Yang berikut masalah kegiatan olahraga mulai besok dan seterusnya atas nama pemerintah Desa Penatangan dan sekaligus tuan rumah menyampaikan agar pelaksanaan di lapangan dilaksanakan dengan diutamakan kedamaian, selalu mengutamakan kedamaian. Walaupun ada istilahnya bertanding, tapi itu nomor 2, kejuaraan itu nomor 2, tapi yang harus diutamakan adalah kedamaian. Kemudian yang terakhir saya sampaikan kepada semua hadirin dari masing-masing ranting agar setiap melaksanakan kegiatan di tempat kita ini selalu menggunakan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatannya mungkin kita sudah tahu semua. Jadi mungkin ini yang sempat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Rahayu.
Kurang. Rahayu. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Camat Bumal dan seluruh jajaran yang saya hormati, yang mendampingi saya ada Kepala Dinas Pertanian, ada Satpol PP, dan masih ada Kepala Inspektorat ada di luar. Yang saya hormati seluruh pengurus penghayat dari provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ranting. Di sini ada Ketua Umum Penghayat Kabupaten Mamasa, Ketua Umum Pemuda Penghayat Kabupaten Mamasa, pengurus Hayati, adik-adik mahasiswa pemuda se-Kabupaten Mamasa, terutama ada hadir beberapa kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, ibu-ibu, seluruh mahasiswa dan pemuda. Di sini hadir juga ada Pak Kepala Penatangan, bahkan seluruh hadirin sekalian yang saya tidak mampu sapa satu persatu. Semua saya hormati, saya banggakan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas pertolongan, ridahnya dan doa restu kita semua sehingga hari ini dapat kita langsungkan acara pembukaan pertemuan pemuda se-Kabupaten Mamasa di tempat ini, di Desa Penatangan. Selaku pimpinan daerah, saya mewakili jajaran menyampaikan selamat akan dilaksanakannya pertemuan ini dan doa restu kita semua semoga apa yang diprogramkan, apa yang dihayatkan, apa yang akan menjadi mimpi-mimpi pemuda semua bisa terwujud. Sudah banyak pembicara luar biasa, tapi saya mohon kesabarannya. Begitulah namanya pertemuan akbar, pertemuan umum yang memang harus banyak pembicara, apalagi ini terpending 3 tahun karena pandemi COVID. Jadi memang pertemuan sebenarnya ini dirindukan oleh kita semua sebagaimana harapan tadi oleh Ketua Umum Pemuda. Jadi saya mohon kesabarannya, jangan ada diingat dulu apa di luar, tapi konsen kita untuk menyatukan persepsi apa mengapa supaya penghayat kepercayaan ini sebagaimana harapan untuk bisa maju, bisa meningkat, bisa berkualitas, bisa semakin kalebu, itu bisa terwujud. Yang pertama, saya sampaikan bahwa saya dengar tadi tujuan utama ini adalah bagaimana penyegaran secara ritual. Penyegaran secara ritual penghayat ini supaya semakin hari semakin eksis. Dan juga adalah bagaimana eksisnya namanya kelembagaan. Jadi yang pertama, kalau eksis kelembagaan atau kepengurusan ranting sampai pusat, berarti akan eksis, akan berubah total juga signifikan kemajuan penghayat Mapuro. Jadi siapa yang ditunjuk selaku pengurus, mohon untuk betul-betul didengarkan dan dipatuhi. Karena tentu pengurus yang dia emban adalah hasil musyawarah, kesepakatan. Contoh saya lihat ini sudah mulai ada peningkatan. Kalau dulu di mana pertemuan itu, ya belum ada seperti ini. Sudah mulai ada kipas angin, pakaian seragam sudah mulai, tapi belum seluruhnya. Dulu kita pakai bambu-bambu, ya sekarang sudah mulai ada kursi, sudah mulai ada perubahan, ada peningkatan. Tapi ya lumayan. Saya dengan Pak Menton dan Pak Kasat PP sangat betul-betul prihatin dan memperhatikan bagaimana penghayat ini supaya dari hari ke hari
ada kemajuan secara signifikan. Jadi yang pertama sekali ada 3 hal yang harus dimiliki oleh semua pengurus, mulai dari ranting sampai pusat utamanya yang ada di kabupaten. Pertama, kalau membuat perencanaan planning, harus planning yang jangan terlalu banyak. Biar paling 5, 3, tapi betul-betul yang sangat prioritas dan terorganisir, terkoordinatif, disepakati, yang mampu dilaksanakan. Kalau terlalu banyak juga program memusingkan anggota, akhirnya tidak ada terlaksana. Moiri Kiamesa, Moiri 2, Talu, apa disepakati. Itu namanya planning, perencanaan yang cocok dengan kondisi dan situasi. Seperti tadi P3K, kurikulum P3K, supaya penghayat ini ada juga gurunya dan masuk dalam kurikulum sekolah. Kalau tidak, bagaimana bisa berkembang? Karena dunia sekarang semakin cepat berkembang. Bikin itu. Adik-adik mahasiswa yang sekolah, usahakan berkualitas untuk bisa membuat itu. Lalu pulang ditampung, didiskusikan, akhirnya disepakati. Jadi barang. Sama juga, supaya jangan kita pakai tenda-tenda begini terus karena banyak kegiatan, kita bikin semacam aula. Dibuat dari besi supaya tinggal dipindahkan oleh mobil, di mana rencana di situ lagi dipindah. Akhirnya tidak lagi memakai tenda biru, tenda hitam, tenda apa. Caranya apa? Gotong royong. Ya kalau ada kekurangannya ya ke daerah, temui bupati, nanti tambah jadi baru. Itu namanya planning, perencanaan. Kalau perencanaan baik, yakin organisasi itu akan sukses minimal 60%. Sehingga mesti pengurus kompak, bersatu, padu, saling mempercayai antara satu dengan yang lain. Itu satu. Yang kedua ada namanya bahasa kerennya capability, kemampuan, kehebatan pengurus. Dibutuhkan itu, makanya jangan sembarang tunjuk, harus dilihat kemampuannya orang, agresifnya orang, menjiwainya organisasi. Dah akan dikuasai oleh subuh tua ayam tia, tapi kan teknis bergerak. Mau jadi apa? Itu namanya mau membesarkan organisasi. Capability, mampu menggalang ibu-ibu, mampu menggalang generasi muda, mampu menaisang motomatua, menaisang melawan janda. Itu capability, kemampuan. Semua dia bisa atur. Pakai ini supaya ada perubahan. Dah turun temurun, ia mandar, ya bosan juga orang karena bukan raja. Kita bukan raja, demokrasi, keterbukaan, saling mempercayai. Sudah 2. Yang ketiga, jangan kita cuma jago kandang. Harus buka jaringan. Kalau anak sekolah ada yang masuk kedokteran, ada pertanian, ada pemerintahan, ada ini supaya terbagi. Buka jaringan. Begitu juga pengurus rajin ketemu Kapolsek, harus ketemu Pak Kapolres, ketemu ke Dandim, ketemu kejaksaan, ketemu pertanian, ketemu pendidikan. Buka jaringan supaya ada perubahan. Kalau tidak, kayak kata kita dalam tempurung, orang naik mobil, kita masih naik sepeda. Buka jaringan, wawasan berpikir. Miliki ini, perencanaan baik, capability dalam memimpin, kemudian buka jaringan supaya eksis kepengurusan. Lalu saya ingatkan kepada keluarga saya, seluruh pengurus dan yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, dunia sekarang dunia modern, namanya globalisasi. Tahu itu globalisasi, perkembangan cepat. Jadi orang yang tidak bisa ikuti zaman perkembangan cepat namanya ketinggalan.
mobil. Basusi ketinggalan mobil to kasap-kasap atau sautama, tai bela belau tade di motor tade sampai lesu auto. Mahai bo depelei auto. Karena apa? Perkembangan cepat kita tidak bisa selesaikan. Untuk bisa hidup dalam era kemajuan modern skala globalisasi, apa yang disampaikan Ketua Pemuda tadi, 2 SDM dengan ekonomi baik. Sumber daya manusia itu sekolah orang, kursus orang, ikut magang orang, supaya bisa sehat, bisa pintar, tahu tentang ilmu politik, tahu tentang bagaimana ini menghadapi dengan keamanan dan sebagainya. Itu harus lewat pendidikan. Makanya sekolah, belajar harus belajar. Kalau tidak, ketinggalan itu. Lalu ekonomi. Mengapa kita masih begini pakai bangku-bangku ekonomi? Mengapa kita masih pergi minta-minta sumbangan kalau ada kegiatan ekonomi lemah? Mengapa kita belum bisa pakaian seragam ekonomi? Mengapa kita masih ada kopi, ada teh, ada tidak pakai gula, ada tidak ekonomi? Akan nasi mata sikal lain papa dan nama makna ke bengi ngana mebengi. Nako balik milik ko leba ko ka tadel la dinasu nako ay metindo-tindo petau. Na tanak ko wayan na. Betul. Kalau tanak atau memata kajumu. Sikal. Nako aduh sekali mamaliu papa na nako sekali bahe mai kuntu mana ya di pak. Apa sebabnya itu? Ekonomi. Akan nanti kasih malah ibu-ibu harum, mak badak, mameliatar anunya, dasterna enak. Di semata di kadorai kita untuk seolah metindo. Akan ekonomi. Iya pimak pakai kasih ke lalaki kita atau lama lumba untuk kamatan atau des syukuran yang mana napasang kasih atau na cicil-cicil na anak-anak kipisan lah ya lama dia harum amalar dia malok lah tidak beda dengan artis di kota orang-orang Jawa orang-orang Bugis akan apa ekonomi nah malombak kubainina makar rakar malolotan kita kasih ya siang membule kaju ya siang membule daun kaju ya siang membule dia ya tak ada mendio solonto ke bodi apa sebabnya ekonomi yang tuh nakua dunia sekarang Pak harus ekonomi jadi akan nakua Pak Menton pertanyaan nakua pantana ki nila pantana ki kaba pantana ki dalle kerja dan kerja tapalaku akasak menista mengkariti orang yang tidak punya penghasilan. Ya, pokoknya mengkariti taruh supaya berluar di hadapannya. Makanya nakau itu pemuda hargai pemimpin. Hargai pemimpin. Akhirnya nakua teman-teman gotong royong kerja sama. Si dulu tahu ada malah tubuh. Orang yang cuma menanam kopi 500 berapa itu? Ini gubernur baru datang karena dia berpikiran menjual langsung perintahkan seluruh Indonesia. Kita tanam satu orang 5.000 sawit, kopi. Jangan dibilang jagung, salah kangen. Wah ya lusian lemba, ya lusian tane-tane tak alobongnya naon berkembang cucu. Makin menderita. Iya. Kedua, desa kebiasaan ada program kampak desa. Damak mesalito lang dalam suatu rumah sianggar rumah tangga. Saatnya sekarang namanya kemajuan. Baru pada saat kawin bikin rumah. Anak malah berubah pikiran, berubah ekonomi. Daya Nelang kalau ke marini na pandeli ke tumatuan kalam bisa ke bayi dia tahu ke cucu pak pandai mau jadi apa gitu harus bangkit dong kalau satu kerbaunya sepunya bapak saya 10 itu namanya bangkit
Karena hidup ini hanya ditentukan cara berpikir seorang. Aka tahu pikir yang tahu yang kalambi. Dalam satu rumah umpamanya 5 rumah tangga. Ya jangan cuma satu televisi, bikin 5 televisi, semua menonton. Demi film, demi TPRI, demi Indo apa? Iya, Indosiar, demi TV-an. Dasi jampan-jampan ini masing-masing kita nonton sebagai kebetulan. Apa kemesa di sini nenek? Apa itu? Demi balik metindo, demi tai, akhirnya demi simbara-bara. Harus bangkit, cara berpikir harus diubah sekarang. Itulah namanya SDM. Ekonomi harus baik. Ini hanya gambaran singkat. Maka saya mau tidak ada perbedaan Islam, Kristen, Katolik, Bapurondo. Saya dipanggil ke Jakarta, saya disampaikan pemuda tadi, satu-satunya bupati yang dipanggil langsung di kantor bersama dengan para direktur percayaan. Saya ditanya, Pak Bupati apa resepnya di memasak? Pak, saya berlaku adil. Saya Muslim Pak, tapi saya bersaudara dengan seluruh aliran kepercayaan. Tidak saya bedakan. Malah kalau datang dirujak asal dia bilang kami dari Pak aliran kepercayaan. Oh langsung secepat layani karena apa? Memang butuh perhatian khusus supaya cepat merasa bahwa kita bangga dengan aliran kita. Jadi isu yang membuat kita besar. Buat yang ingin melemah-lemahkan dalam perasaannya, alirannya, nggak bisa besar. Harus semangat dan ini yang bagus, ini yang terbaik. Berhasilnya sesuatu ditentukan oleh isu dan cara berpikir. Apalagi resepnya Pak, menurut pengalaman saya selama saya memerintah, yang paling gampang diatur adalah penghayat. Tidak banyak dia kalasinya. Sehingga ini kebersamaan kita, ciri khas kita. Satu komando tolong dikembalikan. Kena kue itu matua, dia harus tubuhnya dipelihara. Benar apa Pak Desa? Kalau mau besar, kompak dong, bersatu. Masa 7.000 wajib pilih tidak ada wakilnya karena apa? Ditantang TBK. Akan dapat ditantang. Terbuka kita. Tak tahu sebenarnya. Pernah aku tua ain dia tuh kita leh. Atau tidak mungkin telah perhatikan kita. Adalah wakil. Masa tidak ada wakilnya di DPR Allah memperjuangkan bahwa harus kasih juga anggaran. Allah kami punya kebun percontohan. Harus ada bibit. Harus ada ternak, harus perluasan sawah. Menalaman kemampuan tula amak tula asar kita DPR, apa kalian tahu kita duka yang menjiwai hanya bicara tentang itu pasti ada perubahan. Yang kedua cara berpikir. Misalnya ada mana sule memang dalam piring kita itu, ngatain dia kadennya yang lihogo, yang tidak mempersatukan orang. Ketua kecemburuan sosial. Dan pengaruh-pengaruh. Selamat untuk salam rahayu acara pertemuan umum pemuda penghayat kepercayaan adat Bapurondo se-Kabupaten Mamasa. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Rahayu.